Apa itu kerusakan ekosistem laut? Kerusakan ekosistem laut adalah proses degradasi atau penurunan mutu, kemunduran lingkungan laut. Kerusakan ekosistem laut bisa berarti pula tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayat yang mengakibatkan lingkungan laut menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang kehidupan laut. Mengapa kerusakan ekosistem laut bisa terjadi? Yang pertama yaitu membuang sampah sembarangan. Sampah harus dibuang pada tempatnya, namun masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Misalnya ke laut, ke sungai, atau tidak membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua ada pencemaran limbah. Limbah-limbah yang berbagai dari aktivitas mesin dan rumah tangga dapat mencemari ekosistem air laut termasuk terumbu karang. Yang ketiga, merusak terumbu karang. Tidak sedikit wisatawan yang menghabisi waktu untuk laut melakukan kerusakan pada terumbu karang. Bahkan wisata tidak bisa sungkan untuk mengambil dan membawa pulang terumbu karang. Yang keempat atau yang terakhir yaitu penangkapan ikan secara ilegal. Untuk mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak, para nelayan akan melakukan berbagai cara meskipun hal tersebut dapat merusak ekosistem yang ada di dalam air, termasuk terumbu karang. Biasanya, para nelayan akan menggunakan pukat harimau, bahkan peledak dan racun sianida. Kapan terjadinya kerusakan tersebut? Ekosistem laut mulai rusak tercemar semenjak banyak manusia yang sudah tidak peduli lagi dengan ekosistem lautnya. Bentuk ketidakpedulian manusia ditandai dengan kebiasaan merusak batu karang, yaitu tempat tinggal para ikan, membuang sampah sembarangan ke laut, khususnya sampah plastik dan lain-lainnya. Di mana terjadi kerusakan ekosistem tersebut, lokasi yang menjadi tempat kerusakan ekosistem laut adalah salah satunya pada Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019. Kebocoran minyak dan gas terjadi di perairan Laut Karawang hingga Bekasi, Jawa Barat. Kebocoran tersebut terjadi selama 2 minggu yang berawal dari semburan gas dan minyak di sumur lepas pantai YYA-1 milik Pertamina. Kebocoran minyak dan gas tersebut menyebabkan matinya ikan dan udang di daerah tersebut. Tidak hanya itu, pencemaran minyak juga dapat menyebabkan penurunan populasi alga dan protozoa akibat adanya racun alik atau lapuran minyak yang berada di permukaan laut, terhambatnya pertumbuhan plankton, dan rusaknya estetika pantai akibat bau yang ditimbulkan dari material minyak. Siapa yang terlibat dalam perusakan ekosistem laut? Tentunya manusia mengambil peran besar dalam perusakan ekosistem laut ini, dikarenakan kebiasaan manusia yang selalu saja mencerminkan dan merusak ekosistem laut, seperti merusak terumbu karang, membuang sampah sembarangan, menggunakan bahan peledak saat menangkap ikan, dan lain-lain. Bagaimana kerusakan ekosistem laut bisa terjadi? Lingkungan laut menjadi tercemar dan terkontaminasi melalui berbagai sumber dan bentuk. Sumber utama pencemaran laut adalah masuknya bahan kimia limbah padat, pembuangan unsur radioaktif, limbah industri dan pertanian, sedimentasi buatan, tumpahan minyak, dan banyak faktor seperti itu. Porsi pencemaran laut sebagian besar berasal dari daratan yang menyumbang 80% pencemaran laut. Pencemaran udara juga membawa pestisida